Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dari kelas Kesehatan Lingkungan Angkatan 2019, jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Halu Oleo Kendari. Baik, kali ini saya akan membahas jurnal mengenai dampak pencemaran udara terhadap kesehatan masyarakat untuk menambah pengetahuan masyarakat awam tentang bahaya dari polusi udara. Peningkatan teknologi dengan semakin banyaknya pabrik-pabrik industri, pembangkit listrik, kendaraan bermotor, setiap harinya menghasilkan polutan udara yang dapat mencemari udara. Alhasil, udara bersih sebagai sumber pernapasan menjadi tercemar, dan akhirnya hal ini dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada manusia dan juga dapat merusak lingkungan ekosistem. Bahaya polusi udara seringkali tidak disadari oleh masyarakat, padahal hal ini dapat menyebabkan gangguan kesehatan, bahkan kematian. Pertama, kita akan membahas mengenai pencemaran udara. Apa sih itu pencemaran udara? Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, atau komponen lain ke dalam udara oleh kegiatan manusia yang melampaui batas baku mutu udara yang telah ditetapkan. Sumber pencemaran udara dapat dibedakan menjadi 3, yaitu sumber perkotaan atau industri, sumber pedesaan atau pertanian, dan sumber alami. Sumber perkotaan atau industri berasal dari kendaraan bermotor, pabrik-pabrik industri, dan pembangkit listrik. Nah, untuk sumber pedesaan atau pertanian dapat berasal dari penggunaan bahan-bahan atau zat-zat kimia pada tanaman yang dilakukan oleh para petani. Nah, yang terakhir adalah sumber alami. Sumber alami ini dapat berasal dari abu yang dikeluarkan oleh Gunung Merapi, gas vulkanik, debu yang ditiup oleh angin, bau yang tidak sedap akibat pembusukan sampah organik, dan lain-lain. Selanjutnya, zat polutan. Pencemaran udara disebabkan oleh zat-zat pencemar atau yang biasa kita sebut dengan zat polutan. Zat-zat polutan memiliki dampak yang berbeda antara jenis yang satu dengan jenis yang lainnya. Zat-zat yang dapat menyebabkan pencemaran udara adalah karbon monoksida, karbon dioksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, hidrokarbon, klorofluorokarbon, dan partikulat. Zat-zat polutan di udara dapat memiliki beberapa jenis sifat dan bentuknya. Ada yang berwarna, ada yang tidak berwarna, ada yang berbau, ada yang tidak berbau, ada yang dapat dilihat, serta ada pula yang tidak dapat dilihat. Pencemaran udara. Ada banyak dampak yang dihasilkan dari pencemaran udara, seperti gangguan kesehatan, kerusakan lingkungan, dan hujan asam. Kesehatan manusia akan terganggu akibat udara yang tercemar. Udara yang tercemar dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti infeksi saluran pernafasan, sakit paru-paru, jantung, dan juga berbagai penyakit lainnya. Kesadaran masyarakat. Kesadaran tentang lingkungan hidup mencakup banyak segi, yaitu segi kognitif atau pengetahuan dan keterampilan, segi afektif atau sikap, dan segi perilaku seseorang ketika terlibat dalam suatu aksi lingkungan, baik itu perorangan ataupun kelompok. Banyak cara-cara sederhana yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan, seperti membuang sampah pada tempatnya, melakukan penghijauan dengan menanam kembali pohon-pohon, baik itu di pekarangan rumah, pinggir jalan, maupun di hutan. Hijauan dapat memberikan kita udara yang segar dan juga dapat mengurangi dampak dari pencemaran udara. Tentunya, dalam mewujudkan lingkungan yang sehat, perlu kerjasama dari semua pihak, agar kita dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, dan menjaganya secara bersama-sama.